Penyakit diabetes atau biasa orang menyebutnya penyakit kencing manis. Penyakit ini adalah penyakit yang sangat mematikan di era zaman saat ini. Apa sih sebenarnya penyebab penyakit itu agar kita bisa menghindarinya? Suatu kisah cerita seorang yang mengidap penyakit diabetes, yaitu sebut saja namanya Pak Syukur. Pak Syukur adalah seorang pekerja tukang bangunan. Dia berusia kurang lebih 45 tahun. Dia mempunyai 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 orang laki-laki. Pak Syukur adalah seseorang yang mempunyai riwayat keluarga terkena penyakit diabetes. Waktu dulu, ibunya Pak Syukur yang terkena penyakit diabetes. Selama sekitar 2 tahun, ibu Pak Syukur mengidap penyakit diabetes dan akhirnya nyawanya tidak terselamatkan. Sampai akhirnya beliau pun meninggal dunia. Dengan kejadian yang menimpa ibunya, Pak Syukur lebih berhati-hati untuk menjaga tubuhnya agar tidak terkena penyakit diabetes. Karena banyak orang yang bilang bahwa penyakit itu akan turun-temurun kepada anak cucunya. Pak Syukur dengan menjaga makanannya, Pak Syukur mengkonsumsi makanannya menggunakan nasi jagung. Karena kata orang-orang, mengurangi makan nasi putih akan mengurangi resiko penyakit diabetes. Dan pekerjaannya sebagai tukang bangunan juga membantu dia lebih banyak terkena sinar matahari, dan seorang tukang bangunan kan termasuk pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra, sehingga apabila tidak berolahraga pun Pak Syukur setiap hari mengeluarkan keringat yang banyak secara otomatis. Akan tetapi, suatu hari Pak Syukur mengalami sebuah insiden. Dia terjatuh dari sebuah tangga ketika sedang bekerja. Dan ketika itu kakinya pun terluka. Dia berdarah. Mulanya luka itu hanya lecet biasa. Jadi oleh Pak Syukur luka itu hanya diobati pakai obat merah atau betadin saja. Lukanya pun mengering. Tapi yang anehnya, selang beberapa hari, tiba-tiba luka di kaki Pak Syukur tersebut kembali basah lagi. Lalu oleh Pak Syukur diobati pakai bubuk sulfa. Dan itu awal mula penyakit diabetes Pak Syukur. Luka yang awalnya kecil, lama-kelamaan tidak mau sembuh dan malah makin melebar. Dan luka itu pun sampai dalam menembus daging di kaki Pak Syukur. Singkat cerita, Pak Syukur pun membawa penyakitnya berobat ke rumah sakit. Di rumah sakit, luka Pak Syukur mendapat perawatan dan dibersihkan bakteri-bakterinya. Akan tetapi, lukanya pun tak kunjung sembuh, malah semakin terasa nyeri dan panas ketika malam hari. Waktu dia mau tidur, dia sering merintih kesakitan. Pak Syukur pun membawa kembali penyakitnya ke rumah sakit. Tetapi kali ini Pak Syukur sangat shock karena kata dokter bahwa saat ini kaki Pak Syukur sudah tidak bisa diobati karena jaring saraf pada kaki Pak Syukur sudah rusak dan sudah mati. Jadi kata dokter, salah satu jalan adalah sebagian kaki Pak Syukur harus diamputasi. Singkat cerita, kaki Pak Syukur pun diambil sebagian, diamputasi oleh dokter. Pak Syukur pun sedih dan shock. Dia kelihatan putus asa. Dia berpikir dia pasti tidak akan mampu bekerja lagi untuk menafkahi keluarganya. Di samping itu, anak-anaknya masih kecil-kecil, belum bisa bekerja dan mandiri. Singkat cerita, penyakit Pak Syukur semakin parah, malah di tubuhnya terjadi tumbuh penyakit baru atau komplikasi. Pak Syukur keadaannya sangat memprihatinkan, dan nyawanya pun tidak terselamatkan. Dia pun meninggal dunia. Yang jadi misteri saat ini adalah apakah penyakit diabetes itu adalah penyakit keturunan yang tidak bisa disembuhkan, dan bagaimana nasib anak-anak yang mempunyai riwayat keturunan penyakit diabetes tersebut. Dan marilah kita semua berdoa, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti sedia kala, seperti normal-normalnya orang saat ini. Amin amin ya robbal alamin.